Halo, apa kabar Anda selama di rumah saja? Kami dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana ingin memberikan beberapa tips selama di rumah saja. Salah satunya adalah belajar menanam, belajar menyetek, dan bagaimana kita memenuhi kebutuhan keluarga selama kita berada di rumah saja. Selamat siang semuanya. Sekarang kita akan membuat tanaman buah dalam pot. Jadi untuk membuat tanaman buah di dalam pot, pada awalnya kita harus menyediakan sumber. Jadi sumber tanaman yang akan kita tanam di dalam pot. Nah, kebetulan pada hari ini kita akan mencoba untuk mengambil sumber tabulam potnya, jadi tanamannya itu dari tanaman mangga yang sudah mempunyai kualitas buah yang bagus dan mempunyai kondisi tanaman yang sehat. Nah, kita akan mencoba memilih satu bahan cangkokan. Jadi kenapa bahan cangkokan? Karena kita ingin mendapatkan pohon yang cepat berbuah. Nah, kita pilih arah cabang yang mengarah vertikal naik. Jadi kita hindari untuk mengambil bentuk cabang yang ke bawah atau mendatar. Jadi sebaiknya kita mencari yang vertikal begini. Karena secara base petal, dia nutrisinya ini akan ke bawah mengalami pertumbuhan, dia akan merangsang pertumbuhan akar. Jadi sebelum kita melakukan pencangkokan dan pembungkusan, kita melakukan pembersihan dulu. Jadi kita bersihkan, jadi phloemnya ini kita hilangkan, sehingga yang terlihat itu adalah xilem secara murni, jadi lapisan kayu ini. Jangan sampai ada sedikit pun terbungkus oleh phloem. Karena phloem merupakan jembatan, jadi kalau ada sedikit saja phloem yang masih terhubung antara potongan di atas dan di bawah, ini merupakan jembatan, sehingga di sini akan tidak terjadi kalus. Jadi kalus yang akan menjadi bahan akar. Pada kondisi yang sudah bersih kita yakini ini, sebetulnya bagaimana kita bisa merangsang pertumbuhan akar di daerah atas ini. Jadi ada upaya, di samping tanaman juga sudah mengandung zat PT alami, jadi secara internal dia sudah ada, tetapi kita juga bisa merangsangnya dengan yang alami lainnya. Jadi sumber auksin yang mudah didapatkan di dapur. Luka yang di atas ini kita gosok-gosokkan. Jadi kita gosok-gosok pada tempat-tempat yang akan tumbuh akar, yang kita harapkan tumbuh akar ini. Jadi ada semacam ekstrak bawang merah yang mengandung auksin sudah menempel. Kita sekarang akan mulai melakukan pembungkusan agar nilai estetika sebuah cangkokan ini sambil menunggu perakaran itu masih terlihat rapi. Nah, kita akan menggunakan dengan kertas hitam. Jadi kenapa kertas hitam? Karena kita akan mencoba untuk meningkatkan temperatur yang ada di dalam bungkusan nanti. Gitu. Nah, sekarang kita ikat sekarang. Jadi pengikatannya ini lewatkan ke bawah. Yang penting bagaimana di dalam luka yang kita buat luka itu adalah diyakini sudah terbungkus. Gitu. Nah, kita balik seperti ini. Kita masukkan dengan media. Media secara alami yang bagus kita gunakan adalah media yang berasal dari lumut gitu. Dia mempunyai kandungan oksin, jadi semuanya mempunyai ujung, bisa menyimpan air. Gitu. Nah, sehingga kita tidak melakukan penyiraman. Nah, kita bungkus. Di dalam proses pembungkusan, jadi diingat, jangan sampai ini tidak terbungkus lukanya. Jadi kalau luka ini tidak terbungkus, misalnya kalau dia terbungkusnya seperti ini, akar tidak akan tumbuh, tetapi menstimuli ini tumbuh bunga bisa. Jadi menstimuli ini tumbuh bunga, karena apa? Sirkulasi dari karbohidrat, jadi hasil fotosintat yang sini, dia akan membentuk ke generatif. Ini relatif dipadatkan, ya. Jadi yakini bahwa semuanya sudah terbungkus dengan rapi dan luka yang di atas ini sudah
terbungkus. Secara estetika, karena menunggu paling tidak ya sekitar 3-4 minggu, kalau temperatur lingkungan ini mendukung, ini akan tumbuh gitu. Jadi jangan sampai nanti lingkungan tanaman ini merasa berpenampilan tidak bagus. Ini kita usahakan agak dipadatkan sedikit, sehingga masih ada ruang-ruang udara, jadi pori-pori makro dan mikronya proporsi dia di dalam ikatan ini. Harapan kita 3-4 minggu ini sudah bisa tumbuh. Nah, sekarang kita rapikan, sehingga masih layak lah dilihat, tidak mengganggu pandangan. Sudah rapi seperti ini, ya kita biarkan aja. Jadi kita tunggu 3-4 minggu. Di sini nanti kita akan raba-raba. Jadi akar tidak akan kelihatan tembus pandang. Karena kalau menekankan media pembungkus yang tembus pandang, nanti dikhawatirkan nanti proses fotosintesis terjadi, jamur yang tumbuh. Jadi begitu minggu ketiga kita raba dari pinggir, kalau sudah gini kita sudah bisa merasakan sudah akar tumbuh. Jadi kalau sudah sekian minggu kita potong di sini, nanti akan bisa diaklimatisasi dalam sebuah media polybag sebelum masuk ke media tabulam pot. Sekarang kita mulai membuat tabulam pot yang diawali dengan pencarian pot. Jadi usahakan bagaimana kita bisa mendapatkan pot yang mempunyai pinggiran lurus seperti ini. Jadi kenapa? Karena di dalam pembuatan media tabulam pot ini, nanti kita akan sering atau bahkan mungkin 2-3 kali melakukan repotting. Jadi repotting dalam artian memindahkan dari pot yang kecil ke pot yang besar. Nah, sehingga pada suatu saat kita akan mendapatkan sesuai dengan keinginan. Semakin besar pot, kita akan bisa membuat tajuk tanaman itu semakin terkontrol. Nah, yang kedua, kenapa pot itu harus kita cari yang rata seperti ini? Karena perkembangan akar, jadi begitu tanaman ini ditaruh di dalam pot, akar itu akan berkembang sesuai dengan pertambahan kanopi yang di atas. Nah, terkadang dia akan mengumpul di daerah pinggir pot. Nah, kalau pot ini kita buat langsung yang ada nilai artistiknya, ada lekuk dan lain sebagainya begitu, kita khawatirkan nanti pada saat melakukan repotting itu susah. Karena akarnya sangat masuk ke dalam. Nah, kita upayakan mencari pot yang pinggirannya rata seperti ini. Nah, untuk pertama kali, kita sudah menyediakan styrofoam seperti ini. Jadi styrofoam itu diberikan pada lapisan yang paling bawah. Dengan harapan apa? Karena sistem aerasi. Jadi kalau kita melakukan penyiraman, sistem drainasenya itu bagus. Jadi kalau kita membuatkan tanah langsung seperti ini, jadi lubang-lubang ini akan ketutup dia. Jadi begitu ketutup, ini menjadi jenuh. Kalau media jenuh air, respirasi akar akan terganggu. Makanya kita akan membuat agar lubang itu tidak tertutup dengan media tanam nanti. Nah, kita masukkan ini sebagai dasar dengan harapan nanti lubang itu tidak tertutup. Nah, sebetulnya kita bisa menggunakan cahan genteng atau bata. Jadi dia juga bisa menyebabkan sirkulasi udara dan airnya itu bagus. Tetapi risikonya mengangkat ini nanti akan berat. Jadi styrofoam ini adalah pada dasarnya satu membuat sistem aerasi, jadi sirkulasi air nanti di dalam ini, sirkulasi udara di dalam media ini bagus dan ini ringan gitu. Nah, setelah kita masukkan mungkin sekitar 3-5 cm dengan dengan ketebalan ini, untuk berikutnya lapis kedua dari bawah kita kasih pupuk. Jadi kotoran kambing yang sudah relatif kering. Kenapa kotoran kambing? Karena dia mempunyai sifat ketersediaannya dia agak lambat karena keras. Jadi kalau ini langsung dengan pupuk kambing yang tebal, ini akan mudah goyang. Nah, sehingga perlu media yang bisa memegang ini dengan baik. Apa itu? Jadi adalah campuran kompos dengan arang sekam yang bisa kita campur.
Ya. Nah, ini kita campur. Jadi harapannya dengan kondisi seperti ini, sirkulasi udara bagus, air akan terpegang dengan baik, kita memberikan peluang untuk bibit yang akan kita gunakan sebagai tabulam pot ini dapat tumbuh dengan leluasa. Sumber yang bisa ditanam di sini adalah satu, media hasil okulasi atau cangkokan, dan yang kedua bisa jadi juga kita menggunakan bahan yang dari stek seperti ini yang sudah mengalami aklimatisasi dan sudah tumbuh. Ini dan ini atau ini bisa ditanam sebagai sumber. Jadi di sini adalah kita buka dulu. Sebelum kita lepaskan pembungkus plastiknya, kita pejat dulu. Jadi dengan harapan apa? Jadi media tanah yang membungkus akar ini terpegang dengan baik sehingga tidak semua akar-akarnya ini mengkondisikan dirinya akan lebih cepat kalau kita sudah hati-hati seperti ini. Nah sekarang di bagian tengah lubangnya aja. Jadi lubangi begini. Nah jadi kita lubangi seperti ini nanti kelihatan. Jadi setelah ini ya udah kita taruh ya medianya. Ding. Ini usahakan ini adalah lurus. Ya, jadi lurus dia dengan harapan apa? Dia menjadi batang utama nanti. Setelah ada percabangan kita nanti akan bisa memotong kanopinya sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita buat tambah medianya. Jadi karena apa kita tambah perlu media lagi? Karena kalau kita melakukan penyiraman, media akan tertekan secara alamiah. Padahal dari awalnya kita sudah melakukan penekanan cukup baik, cukup keras. Nah sekarang kita tambah dengan media seperti ini. Jadi tabulam pot kita sudah jadi seperti ini. Nah, jadi pada saat kita melakukan penyiraman, ini sebetulnya ada tip yang bagus. Gunakanlah penyiraman ini di dalam proses pemeliharaan tanaman apa saja. Kalau tidak melakukan pemupukan, hanya menyiram, lakukan dengan menggunakan air AC. Jadi kenapa air AC? Karena air AC itu mempunyai kandungan garam yang rendah. Kalau kita melakukan pemupukan juga melalui proses penyiraman, itu boleh saja. Air AC jauh lebih bagus dibandingkan menggunakan air PDAM maupun ABT lainnya. Gitu. Ya ini tidak perlu kita melakukan penekanan lagi. Kita siram cukupnya dengan air. Ya sudah, kita ratakan. Kondisikan jangan kena matahari langsung. Paling tidak 3-5 hari kita biarkan di tempat shading dulu. Jadi setelah itu terserah mau ditempatkan di mana nanti.